Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dalam obrolan santai kita hari ini. Kita membahas situasi yang sedang terjadi di negara kita tercinta. Bang Ju, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Ya, di sini Mas Juju Purwantoro dan Heru Purwanto, dua-duanya Purwanto. Iya. Ya, dua-duanya alumni Hukum UI Iya. tahun 82, satu angkatan kita. Dan kita sekarang bincang-bincang di forum apa? Obras. Ini. Oh. Ya kita bersama rutin ya obrolan kita Ya. setiap hari, setiap minggu lah paling tidak di forum UI Watch kita sebut itu. Itu forum alumni lintas angkatan dari UI Universitas Ya. Indonesia begitu. Dan kita di sini sifatnya adalah memonitor situasi negara dan memberi masukan apabila diperlukan. Ya, kita harapkan Kritik masukan konstruktif. ini, ya, konstruktif. Dan satu lagi, kita tidak berharap untuk kita nantinya akan diberikan sesuatu. Ya. Non transaksional. Ya, jadi seperti Bang Refli Harun yang bilang saya tidak mau menjabat, nah itu dah. Ya kan? Iya. Sama, kita juga seperti itu. Kita tidak berharap apa-apa karena kita niatnya lillahi ta'ala. Ya. Nah, hari ini kelihatannya lagi pada ngumpul. Apa nih, Pak. nih update hari ini apa tentang Ya, situasi hari- politik? Hari ini Oh. di Hambalang Oh, sedang dikumpulkan tepatnya Pak Prabowo. Jadi beliau mengumpulkan para figur-figur tokoh-tokoh yang kemarin diundang Ya. untuk di briefing. Apa Bang kira-kira yang di briefing ya? Ya, mereka kan katanya calon-calon menteri ya. Ini walaupun tidak 100% kita bisa pastikan bahwa mereka jadi. Ya. Tapi paling tidak mereka adalah Orang pilihan. orang pilihan ya, yang dicalonkan ya, baik Ya. baik laki-laki maupun perempuan begitu seperti itu. Tapi hari ini rencananya ada briefing gitu. Agendanya dari pagi tadi sekitar jam 8 sampai besok. Oh. 2 hari rencananya seperti itu. Briefingnya seperti apa kita nggak tahu ya materinya ya. Kita nggak tahu, tapi paling tidak mungkin ya semacam pengarahan gitu ya. Sebagai calon-calon pemimpin dalam arti kabinet ya nantinya. Kabinetnya Prabowo Subianto dan Gibran katanya gitu. Nah, itu Kalau dia. Gibran jadi wakil presidennya. Iya. Asalnya begitu. Nah ini karena tadi Bang Juju bilang kalau Ya, kalau rame ya karena rame. kita harus akui ya bahwa kasus GRR ini Iya. ya yang dengan akun Fufu Fafa tadi Iya, betul. itu semakin lama semakin hingar-bingar di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia tapi juga bahkan di luar negeri. Iya, sampai dunia tuh. Ya. Dan ini menjadi hal yang harus kita simak bersama bahwa kita di sini tidak menjelekkan orang tetapi mengungkap fakta. Ya, fakta loh ini, fakta karena secara teknis ya sudah 99,9% ya itu Iya. sudah Kata Rasul ya begitu ya. Iya. 99,9%. dan adiknya juga ngakuin Mas. Wah, iya. Adiknya udah ngakuin. Adik kandungnya lah. Adik kandungnya. Jadi kalau ternyata seperti ini, berarti kan ini sudah melakukan perbuatan tercela kan? Perbuatan tercela, betul. Nah, karena apa? Dia bohong. Jadi apakah betul kita mau menerima ya calon pemimpin kita orang yang suka bohong, orang yang suka apalagi Pak? Ya, tidak amanah begitu ya, bermoral tidak baik seperti itu. Itu kan ketentuan-ketentuan tentang calon presiden dan calon wakil presiden itu ditentukan dalam TAP MPR Ya. kan, TAP MPR. Sehat, Sehat, jasmani, rohani seperti itu ya. tidak Bisa dipegang. tercela. Nah, ya, cuma saya sayangkan Mas waktu kemarin di pemeriksaan kesehatan ya. Nah. Waktu di RSPAD. Iya, RSPAD. Gatot. Gatot Subroto. Kenapa nggak diperiksa itu mentalnya itu harusnya? Nah, itu dia. Itu kan saya sesalan juga Betul, begitu. betul. Padahal banyak dokter jiwa yang Iya. bilang bahwa ini ada masalah. Iya. Seperti itu harusnya komplit lah periksa. Kalau udah begini kan ya tetap harus diperiksa juga gitu ya. Saya jadi ingat ini kalau begini. Dulu waktu bapaknya itu diperiksa administrasinya, ijazahnya kok nggak diungkap. Sampai sekarang, nah itu Mas itu kan tahu tuh. Ya kebetulan saya salah satu anggota tim kuasa tentang ijazah palsu Nah, itu Jokowi dia. ya, yang udah kita sidangkan selama Ini kan sampai 3 sembilan. kali Mas. Iya. 3 kali. Nah, ya memang sampai sekarang memang tidak terungkap atau belum terungkap sama sekali Dan uniknya hakimnya juga kabur ya. Iya. Itu sidang yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi sampai sekarang sampai detik ini memang
kami merasa bahwa itu tidak terungkap ya kebenaran itu, kebenaran formal. Ya. Artinya ya gampang saja sebetulnya Jokowi tinggal tunjukkan jasa ini, jasa asli saya. Kan selesai masalah. Nah, iya. selesai. Nah, sampai sekarang nggak ada itu yang di sidang di Solo ya, tentang sidang Ustadz Gus Dur sama siapa pengungkapnya Bambang Tri. Fotokopinya juga yang ditunjukkan. Ya kan susah juga. Jadi sampai sekarang PDT ini Mas belum pernah lihat jasa aslinya. Satu lagi Mas, Iya. Rektor UGM. Yes. Itu dia menyatakan bahwa kami meyakini. Kok meyakini? Iya. Iya, karena mantan rektor UGM ini jadi orang dekatnya Jokowi selama hampir 10 tahun, Mas. Dan sekarang udah dipanggil juga ya? Wah, saya nggak jelas tuh. Dipanggil juga ya? Oh, begitu ya? Nah, bayangkan saja orang seperti ini masih dipakai juga kan. Moralitas dan kejujurannya sangat diragukan kan begitu. Ya begitulah. Jadi pantas lah kalau rakyat juga pesimis ya? Iya, kalau kita kan sama-sama nonton nih TV Mas, ya kan? Adalah personal yang dipanggil. Banyak kejutan, banyak surprise ya rupanya ya. Orang-orangnya gitu. Latar belakangnya. Ya. Siapa dia gitu, terus apa kemampuannya, terus latar belakangnya bagaimana kan gitu kan. Iya. Ada loh ibu-ibu yang dipanggil padahal banyak rumor bahwa ibu-ibu tuh dia juga ada masalah di keluarganya. Oh iya. Itu contoh aja kita sebut saja misalnya mantan istrinya Ahok kan. Ya itu seperti apa backgroundnya kita dengar juga kita mungkin publik mengetahui dan membaca di mana-mana ya, entah dari medsos atau dari mana ya, bahwa yang bersangkutan masih hubungan perkawinan dengan Ahok. Itu disinyalir, dicari-cari sama Ahok pada waktu suami istri. Katanya menghilang sama seorang laki-laki juga kan seperti itu. Ya kan kemana-mana begitu. Dan nyatanya ya kawin akhirnya kan begitu. Nah itu jadi calon Mas. Background hukum ketatanegaranya tidak ada, pengalaman sebagai pejabat negara tidak ada. Ini maksudnya apa? Nah belum lagi kalau kita bicara mantan menteri kabinetnya Jokowi yang lalu ada sekitar mungkin 15 orang kali Mas ya. Belasan ya. 15 orang kira-kira ya. Seperti itu dipanggil lagi Mas. Ya. Seperti misalnya yang kita tidak sangka seorang yang katanya jagoan Sri Kandi keuangan misalnya Sri Mulyani, Dr. Sri Mulyani, itu sampai tiga periode kabinet ya, nggak pernah turun-turun. Ya. Dari SBY, Jokowi kan begitu. Sekarang Prabowo sampai hampir 20 tahun. Padahal kita tahu prestasinya apa di bidang sosial ekonominya. Ada Indonesia makin terpuruk. Dan track record BLBI itu juga. BLBI yang paling heboh. Iya. Hutang kita ribuan triliun malah menambah, bukan malah berkurang. Tapi ini diangkat lagi sama Pak Prabowo. Ya. Jadi bagaimana harapan kita seperti ini Mas? Nah itu dia, bicara harapan saya minta izin nih. Kita berharap agar Prabowo dalam 100 hari nanti bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, salah satu kiatnya bagaimana caranya? Perkuat KPK. KPK kita tahu sekarang ini dilemahkan oleh Jokowi. Semua orang tahu itu. Ya, undang-undang yang baru itu. Iya, nah itu dia. Nah sekarang kita tunjukkan, coba Prabowo tunjukkan bahwa sekarang di tangan dia KPK lebih kuat. Iya. Nah di situ nanti kita akan monitor selama 100 hari pekerjaan mereka. Bagaimana kinerja mereka, bagaimana kejujuran mereka, ya kan? Pasti akan ada itu masalah yang ini. Kalau KPK benar-benar sungguh mau bekerja dengan baik. Jadi keberadaan KPK itu harus dikembalikan kepada fungsi yang awal, ya sebagai lembaga independen. Ya. Racikan Berita